Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kedua ya. Ternyata sesi keduanya nggak jadi lebih sore, malah sedikit lebih pagi ya. Oke, jadi untuk sesi kedua seperti biasa kita akan membahas lebih ke altcoins. Buat lo yang mencari mengenai Bitcoin dan Ethereum, bisa cek di video pertama yang sudah up di YouTube ya. Oke, di sesi kedua ini kita bisa lihat ya otomatis belum terlalu banyak perubahan. Bitcoin ya masih sedikit ya apa ya secara struktur sedikit sketchy ya. Dia kemarin di close di bawah dari MA50 dan ini tentunya juga bisa berpengaruh ke overall markets ya. Tetapi sekarang kita lihat dulu untuk alts. BNB dia rally 2,86%, XRP 2%-an, lalu AVAX 3%-an. Dan seterusnya. Yang mungkin yang paling signifikan di sini adalah Chainlink ya, dia 7,10%. Oke, seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan kripto dan finance in general. Bentuknya bisa analisa, news ataupun memes ya. Oke, nah sekarang kita akan langsung aja bahas yang pertama adalah Bitcoin Dominance. Seperti biasa, ini jadi satu tradisi baru nih kayaknya setiap kali sesi kedua. Bitcoin Dominance kita bisa lihat di sini dia menunjukkan bahwa EMA 200 sudah menjadi suatu resisten dari tanggal 13 Januari kemarin. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini akan stay as resistance atau tidak ya. Kalau ini bisa bertahan sebagai resisten, apalagi sudah terjadi death cross antara EMA 20 dan EMA 200. Nah, di situ dia bagi kita yang para ini bisa dibilang ya yang memegang altcoin sekarang itu adalah hal yang kita tunggu-tunggu. Kenapa? Karena kita lihat di sini secara statistiknya ya. Setiap kali Bitcoin daily close di bawah dari MA 200 dan MA 20 menjadi resisten, apa yang terjadi? Drop signifikan ya, Bitcoin dominance. Artinya kalau drop signifikan, altcoins cenderung akan performanya akan lebih baik dibandingkan dengan BTC ya. Nah, jadi lagi-lagi yang kita tunggu adalah apakah MA 200 stay menjadi resisten dan terjadi death cross atau tidak. Kalau terjadi death cross, kemungkinan besar altcoins kita akan subur makmur ya. Tapi kalau misalkan seperti di sini nih ya, ketembus, apalagi MA 200 juga reclaim, nah ada possibility Bitcoin menguat lagi. Jadi sekali lagi kuncinya adalah MA 200 stay menjadi resisten dan MA 20 death cross dan menjadi juga tukang pukul. Ya ini buat lu yang para penonton lama DCWT ya atau TCI in general kemungkinan besar sudah kangen nih mendengar kata-kata tukang pukul. Tapi kalau tukang pukul yang kali ini bikin kita profitable. Kalau kita punya alts ya, kalau lu pure di BTC ya berarti cenderung lebih nggak sebesar alts gitu peningkatannya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Overall masih sesuai seperti pembahasan kemarin. Kita akan pantau terus ya, apakah dia terjadi reclaim atau enggak dalam waktu dekat ya. Karena lagi-lagi masih ada kemungkinan reclaim. Oke, selanjutnya kita akan geser ke beberapa roster kita nih ya. Jadi hari ini itu kita akan bahas Solana, BNB, TRX, Sui ya, DOT dan Render. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan reminder nih buat ada orang yang mungkin kalau sampai nih ada yang mengatasnamakan TCI, minta dana lah, ya menggalang dana, bikin ada titip trading atau bikin kelas VIP, sudah gua pastikan bukan dari TCI karena TCI tidak pernah buka namanya kelas VIP, tidak pernah buka kelas master kelas kripto atau apapun juga ya. Kita semuanya free. Sekali lagi semua konten kita free. Buat lo yang pengen belajar silakan belajar. Gue udah coba bikin serapi mungkin ya, ada DCWT, ada tutorials dan lain-lain ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya. Lu tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lu pengen akumulasi BTC,
Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya. Lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini MA20 masih menjadi resisten yang kuat sepertinya ya. Jadi kita bisa di sini ke reject untuk keberapa kalinya nih? 1, 2, 3, 4. Udah keempat kali ya. Untuk posisi spotnya sendiri kita bisa di sini ya. Untuk Solana masih oke sebenarnya. Cuma buy limit pertama aja yang tembus. Buy limit kedua di 89,43 masih bertahan sebagai buy limit kedua ya, masih oke. Buy limit ketiga di MA50 di 85,37. Jadi itu untuk posisi spot di Solana ya. Untuk posisi futuresnya, kemarin sudah terjadi retest pertama di MA20 sebagai resisten. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa langsung buka posisi short dengan target TP di angka 89,43. Sekali lagi, ini kita nggak perlu tungguin ya, lu nggak perlu jadi kayak pengangguran ngeliatin terus chart gitu, nggak perlu. Lu udah lihat terjadi retest pertama, ya udah lu pasang aja limit short di sini. Jadi pas dia kena, saat dia retest kedua, otomatis kebuka posisinya ya. Jangan lupa dipasang juga target TP-nya di 89,43. Posisi longnya tinggal kita balikin saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 89,43, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Yaitu untuk Solana. BNB hari ini sedikit berbeda. Dia hari ini sudah meningkat sebesar 5%, masuknya ke pump ya, walaupun belum daily close. Jadi untuk sekarang BNB itu sedang mencoba untuk reclaim MA20 sepertinya ya. We'll see. Kalau dia berhasil reclaim berarti buy limit pertama kembali aktif lagi. Tapi untuk sekarang selama masih belum kembali di reclaim, berarti buy limit yang tersisa adalah buy limit kedua di angka 272,3 dan buy limit ketiga di angka 254,6. Dan by the way, untuk ini MA50 sudah confluence dihitungnya ya. Jadi gua hitung ini sama-sama buy limit kedua. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya kita lihat nih, hari ini sudah terjadi retest ke MA20. Apabila besok pagi jam 7 daily closing di atas dari MA20, sudah berarti setup yang paling dekat adalah posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 ya. Tetapi kalau andaikan nih ternyata dia daily closing di bawah, nah artinya itu adalah retest pertama di MA20 sebagai resisten. Nah kalau seperti itu kita bisa limit posisi short. Kalau terjadi retest kedua di MA20, kita bisa otomatis buka posisi short dengan target TP yang agresif mungkin bisa di 272, mau lebih konservatif bisa di sini ya. Kita pasang aja dulu struktur baru yang baru ya, literally baru banget terbentuk, yaitu di kurang turun sedikit. Oke, di sini ya. Di 296,2 ya. Itu kurang lebih untuk posisi futures dan spot di BNB. Selanjutnya kita geser ke TRX. Nah, TRX kenapa banyak yang request ya ini ya. Kemarin lusa ngepump nyaris 7%, tetapi kemarin langsung koreksi sebesar 2,65. Oke sih jujurnya ya. Masih kesannya nggak ketutup semua posisi nggak ketutup semua si pump kemarin. Oke. Untuk struktur kita bisa di sini yang paling jelas adalah struktur di sini ya. Ini struktur resisten awalnya tetapi tembus. Pertanyaannya apakah menjadi suatu support? We'll see. Untuk posisi spotnya gimana nih? Posisi spot boleh jangka panjang nggak? Tron sebenarnya lumayan oke. Dan kalau kita jujur, salah satu network yang paling sering kita pakai untuk kirim USDT, ya kan? Ini atau BP20 karena IRC kemahalan ya. Nah, jadi ya menurut gua ada use case-nya. Bolehlah ya kita pertimbangkan untuk portofolio jangka panjang ya. Nah,
Untuk posisi spotnya sendiri berarti buy limit pertama di angka 10 sen atau lebih tepatnya 0,108 ya. Untuk buy limit kedua di EMA 20 di 0,106 dan buy limit ketiga di 0,105. Itu untuk posisi spot di Tron ya. Untuk posisi futuresnya kita di sini adalah suatu resisten baru ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 10 sen. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 10 sen atau lebih tepatnya di 0,108, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 0,114 ya atau lebih tepatnya 0,114 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Tron ya. Overall masih quite simple dan jujur ini suatu breakout nih. Dari kemarin arguably bahkan dari November ini suatu daerah yang diulang-ulang sebagai suatu resisten ya. Nah, tetapi akhirnya berhasil juga breakout pada tanggal 13 Januari kemarin. Pertanyaannya, bisa nggak menjadikan ini sebagai support? Tadinya kan resisten nih ya. Dia sideways, akhirnya tembus. Apakah ini bisa begini? Membuat higher high atau jebol lagi? Kalau menurut gua, selain dari demand dia sendiri, ya BTC nih. Kalau BTC memutuskan untuk drop, ya sudah mau tidak mau yang lain ikutan ya. Oke, selanjutnya si SWI ya. SWI ini kita bisa lihat dia momentumnya kuat juga ya. Dari tanggal 11 Januari dia wow, gila ini ngepamnya gede banget sih. Dia ngepam sebesar 29,77%. Udah gitu besoknya lagi naik lagi atau ngepam lagi sekitar 7%. Besoknya 10%. Aduh, gila. Ini momentumnya bullishnya gila juga ya. Ini pasti ada fundamental juga sih kalau kayak gini ya. Nah, mungkin buat lo yang tertarik untuk gue bahas mengenai fundamentalnya boleh komen di bawah. Kalau cukup demand, maybe gue akan bahas karena jujurnya ini jadwal gue lumayan penuh nih dalam beberapa minggu ke depan ya. Oke, untuk posisi spotnya gimana? Untuk posisi spotnya ini buy limitnya literally gampang banget. Buy limit pertama di EMA 20, buy limit kedua di EMA 50 dan buy limit ketiga di EMA 200 daily semua ya. Nah, untuk setupnya gimana? Setup posisi futures jujurnya masih dalam kondisi yang ya lu lihat sendiri deh ya. Resistennya belum kebentuk lagi ya, berarti ya jangan dipaksakan. Nah, yang paling haram tuh sebenarnya gini, udah tahu satu aset class ngepam, coba kita hitung berapa ya. Ini ngepam sampai ke harga sekarang tuh 70%. Nah, suka ada yang nekat gitu ya. Paksain aja buka posisi long di sini atau bahkan posisi short. Wah, tenang lah. Mana ada aset yang udah 30% naik lagi. Aduh, ternyata naik lagi. Naiknya berapa persen? 30%. Udah pasti kena lah liquid kayak begini mah ya, naik 30%. Apalagi di Indo. Indo biasanya suka nggak terlalu merhatikan apa namanya. Di Indo tuh suka kadang-kadang pasang stop lossnya tuh bukan struktur tapi pasangnya dari ya pokoknya berani minus berapa. Nah, jadi otomatis ya kemungkinan besar kena gitu. Jadi lagi-lagi jangan paksain setup. Tunggu sampai terjadi ada pembentukan suatu resisten dan support baru. Kalau belum ada ya jangan. Ya kalau dipaksain lagi-lagi ya jadinya malah boncos. Jadi untuk posisi futuresnya kita tunda dulu aja. Buat lo yang pengen terus gua bahas mengenai SWI ya, boleh komen di bawah. Nanti gua akan kemungkinan bisa lanjut terus ya. Kan kita harus update terus nih ya kira-kira dia kebentuk resistennya di mana. Oke, selanjutnya kita geser ke Polkadot. Untuk Polkadot kemarin kan berhasil. Oh nggak, kemarin tuh dihitungnya berhasil nggak ya di sini ya? Nanggung sebenarnya ya. Jadi bisa dibilang kalau untuk posisi spotnya tinggal tersisa buy limit kedua dan ketiga. Nah, tapi ketiganya tadinya kan di EMA 50, sekarang gua geser ke bawah deh karena sudah terlalu dekat. Jadi buy limit kedua bisa pilih di 7,33 atau di 7,22. Sementara untuk posisi buy limit ketiganya di angka 6,69. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya karena ini daily close-nya tuh nanggung kayak begini, jadi kita anggap ya apa ya, kemarin kayaknya ini nggak bisa dianggap posisi short karena tembus sedikit ya. Jadi untuk sekarang yang paling dekat adalah posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di 7,33 ya. Nah, posisi long ini target TP-nya adalah di 7,63. Itu kurang lebih setup untuk posisi longnya. Posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 7,63, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 7,33 ya. Itu kurang lebih untuk Polkadot ya, secara struktur jelas ya masih cenderung bearish. Di sini lower high, lower low.
Mungkin yang bisa menjadi penyelamat adalah EMA 50 lagi. Kalau EMA 50 berhasil memantulkan Polkadot di sini, boom, ke atas, berarti ada kemungkinan berubah struktur, higher high, higher low, higher high, gitu ya. Atau lebih tepatnya gini, mulai membentuk suatu pola yang lebih bullish ya. Mungkin bisa dibilang konfirmasinya adalah kalau dia mantul beneran di EMA 50 dan bisa diliklus di atas dari struktur resisten di sini ya. Itu kurang lebih untuk Polkadot. Selanjutnya kita geser ke Render. Render ini lagi cukup ramai di Indonesia ya. Ya alasannya ya memang lagi ada banyak drama aja. Gua nggak mau ikutan drama ya. Gue pokoknya mau fokus cuan aja ya. Jadi ya kalau gue pribadi sih sama banyak yang pengen pembahasan TA-nya ya kita akan bahas secara TA-nya ya. Nah, untuk secara TA lagi-lagi ya, belum lihat fundamental. Kalau kita lihat di sini dia membuat suatu lower high, lower low, lower high. Jadi masih cenderung bearish. Tetapi dengan satu catatan, dia sepertinya sekarang ada possibility. Lagi-lagi belum confirm, possibility mulai membuat suatu higher low di sini ya. Nah, tapi we have to see. We have to see Bitcoin-nya setuju nggak? Kalau Bitcoin-nya drop, ini pasti ketarik. Gitu. Jadi kita lihat kunci utamanya adalah apakah dia bisa berhasil bertahan di atas dari 3,62 atau tidak ya. Untuk posisi spot sendiri berarti tinggal tersisa buy limit kedua di 3,62 dan buy limit ketiga di 3,05. Itu untuk posisi spot di Render. Untuk posisi futuresnya ini jujurnya bikin greget ya. Posisi spotnya itu aduh nanggung banget ya. Kemarin retest kali drop duluan, belum terjadi konfirmasi. Di sini udah nyaris-nyaris kena, nggak dapat. Jadi overall masih sama. Retest 1, retest 2 di 3,62. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di EMA 50. Sementara posisi shortnya di EMA 50 apabila terjadi retest 1, retest 2 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 3,62 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Render ya. Seperti biasa gue ingatkan. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan buat lu yang pengen request nih pair favorit lu, bisa komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya ya, gue juga akan baca dari di grup ya. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukin ke DCWT sesi kedua. Karena sesi pertama itu udah reserve untuk Bitcoin dan Ethereum ya. Sekali lagi gue ingatkan, apabila ada orang yang mengaku dari TCI, minta duit lah, ya pinjam 100 atau something like that ya, bikin apa namanya mungkin titip dana atau apapun. No, kita nggak pernah dan tidak akan pernah tertarik untuk bikin titip dana dan lain-lain. Kita pun nggak ada grup VIP, nggak ada konten yang berbayar untuk para subscriber, semuanya for free. Jadi kalau sampai ada mengatasnamakan TCI, bohong ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.